Bagaimana anak-anak yang menyertai kita itu lebih banyak. Amin. Sehingga Elisa berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah. Tuhan, bukan dia punya mata 4 itu, bukan cuma mata 2 yang dia pakai, tapi bukan supaya dia pakai mata 4. Amin. Ketika Tuhan buka mata rohaninya, Gehazi lihat, waduh, ternyata yang menyertai kita lebih banyak. Amin. Amin, amin. Khotbah saya malam ini dalam ulang tahun ini bertema mata 4. Karena mata 2 tidak cukup, harus mata 4. Itu baru kita mampu lihat Bhinneka Tunggal Ika. Mata 2 kita akan bedakan orang Papua, orang Manado, orang Toraja, orang Jawa, orang Batak, orang Sangir, orang Gorontalo, orang Serui, orang Jayapura. Mata 2 selalu membedakan itu. Tapi mata 4 sanggup menyatukan 4. Amin. Itu sebabnya untuk melihat hal-hal surgawi, untuk melihat perkara-perkara surgawi, kita tidak bisa melihat secara jasmani. Tidak mungkin jemaat ini kasih naik tema Grace Year, tahun anugerah, tahun ini tahun kemurahan, padahal mati baru lewat. Bagaimana kita bisa memiliki pemikiran seperti ini? Kalau kita punya mata 4, baru kita bisa paham. Kalau cuma mata 2, pasti kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak lihat ini sebagai tahun anugerah, tapi destroyer, tahun kehancuran. Karena banyak yang hancur, karena kita hanya lihat dengan 2 mata kita saja. Amin, saudara. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Amin. Gunung-gunung di Timur Tengah bukan macam gunung Sikopi yang banyak pohon dan semua yang indah-indah. Gunung-gunung tandus, ada gua-gua, ada lubang-lubang, di mana penjahat-penjahat juga bersembunyi. Bagaimana mereka bisa bunuh orang dan sebagainya. Dan melihat pada posisi secara jasmani memang tidak bisa. Kira-kira dalam kondisi macam begini, bagaimana caranya? Tapi dia lanjutkan bahwa pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Mata jasmani kita mungkin terbatas untuk melihat pertolongan yang ada di depan kita, tapi mata rohani kita memampukan kita melihat jauh ke belakang. Jauh di ujung sana ada Tuhan yang berdiri, yang siap untuk menolong kita. Amin, saudara. Pertolongan manusia terbatas, pertolongan MD juga mungkin terbatas. Saya baca status Facebook, satu pendeta muda kasih naik status, dia berkata, apakah pertolongan dan bantuan MD itu hanya terjadi pada waktu bencana? Jadi nanti tunggu bencana dulu baru MD tolong. Saya mau jawab bagaimana? Akhirnya saya tulis di situ, MD menjawab sesuai dengan program dan kebijakan. Program itu ya kita kan sudah tetapkan di musyawarah-musyawarah, ini jenis-jenis bantuan apa yang kita lakukan. Kalau meninggal sekian, kalau lahir masuk rumah sakit, waktu sakit di rumah sakit Ugname, waktu anak kuliah, waktu dia sekolah ini, itu kan sudah diputuskan semua. Nah kita harus lakukan sesuai dengan itu.
Lalu saya tulis di situ, bantuan kita yang kita berikan itu, contoh, kita memberikan bantuan transportasi, harganya ratusan juta. Mungkin di dalam wilayah itu pun ada di situ. Memang kepada Anda tidak, tapi secara keseluruhan dana itu ada kita turunkan ke situ. Sama dengan anggota dewan. Anggota dewan di mana-mana, kau duduk bikin apa di situ? Tapi jalan raya yang masuk ini dengan air bersih yang kamu terima, dengan pembangunan posyandu, pembangunan dan segala macam yang masuk itu, kenapa kau tidak lihat itu? Bahwa mungkin secara rumah tangga kau tidak terima waktu kau pilih dia, tapi kan waktu dia duduk kan ada bantuan program-program pemerintah yang masuk ke area di mana kau tinggal. Kita perlu mata empat, jangan cuma dua saja, sehingga kita mampu melihat anugerah Tuhan di tengah penderitaan. Amin. Kita mampu bersukacita, kita mampu bersyukur pasca bencana ini lewat, kita masih bisa berdiri, bernyanyi, bersorak, berirak, memuji dan memuliakan Dia. Amin, saudara. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman melatih kita untuk punya daya jangkau penglihatan yang lebih besar dari apa yang kita lihat hari ini. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Kita yakin bahwa Allah punya rancangan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera. Kemarin satu caleg gagal datang, saya tidak tahu dia marah saya atau tidak. Tapi saya ajak makan di pastor, dia tidak mau makan. Tapi saya sudah nasihati dia 4 bulan yang lalu sampai terakhir sebelum pemilihan. Brur, ini bukan barang rohani, ini politik. Dan politik di Papua ini kita tidak bisa mengatakan hanya doa hamba Tuhan saja. Kau juga harus terjun ke lapangan. Amin. Kau mau menangis 5 tahun ataupun terkawal 5 tahun, itu kau juga menentukan. Pendeta itu selalu berdoa. Pokok nama itu Bapak Gembala sebut siang dan malam. Saya panggil dia, coba kau terus sudah bisa dapat berapa suara? Tiap hari datang 8, bilang Bapak sudah 800. Tidak, jaga 1000. Besok mau pemilihan tanya bagaimana? Bapak Gembala support, kasih aku, kasih semua, dia mau kampanye semua, ya kita bantulah sebagai jemaat. Bapak siap, dapat 1000. Oke, kalau begitu kita maju sama-sama. Pemilihan hitung kemarin C1 120. Darah Yesus. Jangan salahkan gembala. Kenapa marah gembala? Gembala taruh makanan di meja makan, mau makan juga tidak mau. Bagaimana bisa begitu? Dia sampai dia bilang, biar Tuhan Yesus juga mau ikut kampanye di sana mesti pakai uang. Darah. Sudahlah, kalau Anda belum bisa jadi pemain, jangan paksa diri. Kalau tidak biasa main bola di lapangan, jangan terus main. Nanti belum menit ke-5 ke 10 Anda sudah bosan mulai. Jadi penonton saja. Kita kasih support sama mereka yang di lapangan supaya mereka sukses. Amin, saudara. Firman Allah mengatakan bahwa hidup kita ini karena iman. Roma pasal 1 katakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Amin.
Iman memampukan kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau hari ini Anda kadang belum sukses, berdoa kepada Tuhan. Mungkin belum waktu Tuhan. Anda persiapan mungkin lebih matang lagi. Mudah-mudahan 5 tahun depan Tuhan masih kasih kesehatan. Yakin. Kita Bapak Tuhan mendoakan kamu pergi, tapi Anda juga mesti berusaha. Karena pemilih juga punya hak, kegebaran punya hak, pemilih yang punya hak. Amin. Kalau jadi puji Tuhan, tidak jadi haleluya, tidak usah bawa kemarin. Jangan-jangan Tuhan bukan panggil Anda untuk jadi anggota dewan. Jangan-jangan Tuhan pilih Anda untuk jadi kepala jemaat. Amin. Ya sudah, serahkan diri sama Tuhan di sekolah kita, paling kita taruh jadi kepala di mana. Puji Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 9, cerita tentang Yosua 12 mengintai dikirim masuk ke tanah Kanaan. Mengintai melakukan supaya identifikasi, periksa dengan teliti semua, lalu kembali dan memberikan laporan. 10 menyatakan bahwa negatif, karena mereka berpikir dengan cara berpikir negatif. Tapi 2, Yosua dan Kaleb keluar. Mereka menyampaikan memang di sana situasinya seperti itu, tapi bersama dengan Tuhan kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Cara berpikir rohani akan memampukan kita melihat di luar situasi negatif. Situasi kondisi real membuktikan bahwa sebenarnya kita tidak mampu. Tapi ketika kita melihat penyertaan Tuhan beserta kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin, saudara. Kita mampu untuk melihat hal-hal yang lebih besar dan lebih ajaib. Ketika orang lain berpikir negatif, kita akan tetap berpikir positif. Kita tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, pangkat, kedudukan, gelar, jabatan, hak dan sebagainya. Tapi kita selalu melihat dari sisi Allah, bahwa Allah beserta kita, pasti kita bisa. Amin, saudara. Di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 18, Abraham sebagai orang tua panggil keponakannya, Lot, sini, kau pilih. Kalau kau ke timur, saya ke barat. Kalau kau ke utara, saya ke selatan. Pilih mana yang kau suka. Sebenarnya Abraham yang punya hak untuk memilih terlebih dahulu. Tapi Abraham kasih pilihan. Silakan Lot, kau pilih dulu. Lot memilih lembah Yordan yang indah, sungai dataran yang terhampar indah. Dia melihat seperti Firdaus keindahan itu. Lot memilih yang indah. Abraham tidak apa-apa, silakan kau pilih. Kalau kau ke sana, saya ke sana. Lot hanya melihat sebatas mata jasmani. Amin. Tetapi Abraham melihat dengan mata rohaninya. Allah berkata kepada Musa, sebagaimana perjanjianku. Ketika Musa mati, Allah berkata kepada Yosua, perjanjianku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, engkau lihat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sejauh mata memandang, begitulah aku akan berikan kepada. Setiap tempat yang engkau injak, aku berikan kepada. Perjanjian yang diterima oleh Yosua sudah disampaikan kepada Abraham. Ketika Lot memilih yang salah, walaupun tanah itu gersang, Abraham ada di situ, Tuhan
memiliki mata rohani akan memampukan kita untuk melihat berkat di tengah-tengah penderitaan. Amin. Amin, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu sebabnya kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bahwa bencana yang baru kita alami, pilek yang baru kita lewati, ataupun kesakitan penderitaan badaniah yang kita lewati, tidak mengecoh iman. Kita selalu melihat anugerah kemurahan Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Mata rohani akan memampukan kita hidup di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Kita mampu hidup bersatu karena kita lihat kasih Tuhan itu kepada kita semua, kepada semua umat manusia. Kasih Allah itu cukup untuk kita semua. Kita mampu mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi Allah, demikian juga kita mengasihi sesama. Dalam menangkap kasih Allah yang besar ini, kita melihat dengan mata rohani kita, dan kita sanggup menjadi berkat bagi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Selamat ulang tahun GPDI Elohim yang ke-25, dan selamat ulang tahun pernikahan untuk gembala yang ke-35. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, Sharon dan gembala dan keluarga maju berlutut, dan seluruh majelis jemaat juga maju berlutut. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan secara khusus di ulang tahun jemaat yang ke-25 dan gembala yang ke-35. Mari jemaat bangkit bersama-sama.